Oke, halo semuanya. Ya, nama saya Andreas Andrianto. Terjerumus ke dunia hitam itu tahun 2009. Nah, 2009, jadi waktu itu bikin kedai kopi di perkantoran awalnya. Awalnya di perkantoran, kecil, cuman nggak sampai 20 meter persegi, di Sudirman. Nah, itu kalau nggak salah saya jalanin 5 tahun, jadi 2009 sampai 2014-an ya. Nah, terus kemudian untuk Rosso sendiri itu sebetulnya itu seperti estafet ya. Jadi paralel di 2014 itu kita juga mulai bangun Rosso ini kan. Konsepnya itu lebih ke micro roastery. Kalau yang sebelumnya itu kedai kopi tapi memang dari awal saya pendekatannya lebih ke espresso base, jadi bukan ke manual brewing. Nah, jadi waktu di kedai kopi yang pertama yang di 2009 itu tuh motonya itu The Italian Way of warung kopi ya. Jadi maksudnya gini, dengan mesin espresso kopinya harus kopi Indonesia. Sampai sekarang pakem kita masih sama, kopi Indonesia. Nah, kemudian di 2012 ya. 2012 itu saya pertama kali mengikutkan anak buah saya ke Indonesian Barista Competition. Kalau saya sendiri menjadi juri pertama itu di Indonesian Barista Competition itu sekitar 2010-2011. Jadi belum ada hype yang kayak sekarang ini gitu kan. Nah, terus 2012 saya mengikutkan anak buah saya ke situ, terus kemudian dari situ teman-teman ngobrol, kenapa nggak coba roasting gitu kan. Nah, terus saya pikir oke juga gitu. Akhirnya saya beli mesin roasting kecil kapasitas 300 gram untuk roasting di rumah. Itu kalau nggak salah ya 2011-an ya. Terus 2011-an idenya itu ada, 2012 diperkuat oleh obrolan dengan teman-teman, dan kemudian 2012-2013 itu dari mesin roastingnya 300 gram, terus saya beli mesin roasting teman saya yang 3 kilo gitu kan ya. Nah, itu masih roasting di rumah gitu kan. Awal-awalnya memang ya hasilnya cuma disedekahkan ke orang-orang sekitar, ke Pak Satpam atau segala macam, sampai mereka menyesal habis itu minum kopi kemasan gitu kan. Nah gitu kan. Nah, terus habis itu pada saat ini Rosso dibuka 2014 itu mesin roasting itu ke sini, jadi kapasitasnya masih 3 kilo. Setahun berjalan, akhirnya saya karena sudah roastingnya sudah makin setiap hari ya, jadi sudah nggak asik lagi, kita upgrade ke 5 kilo yang ada di bawah. Nah, itu bertahan kalau nggak salah 2 tahunan ya. Terus kemudian kita upgrade, kita nambah satu lagi yang 15 kilo yang sampai sekarang saya pakai. Yang di bawah ini kru saya yang pakai untuk roasting Robusta gitu. Jadi Rosso itu 2014 puji Tuhan sampai sekarang adanya di sini. Kalau yang sebelumnya itu kebetulan estafetnya itu tempat itu di take over orang lain gitu kan, karena waktu itu dia membutuhkan tempat di perkantoran, ya udah, dalam muka sedih hati senang gitu kan. ya kan mukanya gini-gini tapi dalam sini wani piro gitu. Ya kan, ya udah, akhirnya ya estafetnya berjalan ya, sampai puji Tuhan sampai sekarang. Sebenarnya sih udah cukup lama, cuman awal bangetnya itu saya lupa ya. Nah, cuman yang jelas sih ada kali 2-3 tahun, ada kali sebelum COVID ya. Iya, berarti mungkin 2018, 2000. Iya. Karena berdasarkan yang ditawarkan dari marketingnya, terus produknya pas kita lihat bagus, lumayan nih, terus bisa konsultasi sama pemiliknya atau yang dari twin pack-nya langsung, jadi enak, misalnya ada kekurangan atau kelebihan bisa disampaikan, nanti diperbaiki lagi sama twin pack-nya. Bagus, overall bagus.
Keunggulannya bisa apa ya? Desainnya bagus, terus kayak misalnya produknya itu kayak misalnya kayak lebih glossy, bisa di request doff-nya, warnanya ya kan. Terus untuk zippernya juga bagus. Oh ya udah gitu. Oke. Nah, ini kebetulan tim Twinpack datang nih ke tempat saya nih kan. Dan ini kemasan yang saya pakai itu untuk 1 kilo itu yang seperti ini nih, ya kan? Ini dulu awalnya kita pakai yang merah ya waktu itu ya, Pak, merah. yang merah karena memang kalau saya warna kita kan memang Ciri khasnya. iya. Cuman kan kemudian sempat pakai yang hitam juga, sempat pakai yang silver juga pernah Iya, ya. iya. Dan akhirnya saya memilih putih. Putih. Supaya ini kalau seperti ini, nah kalian tahu sendiri kan, gitu kan, ya gitu kan, iya. Secara kualitas bagus, ya kan ya, kuat, ya kan ya, makanya kenapa dipakai terus, gitu kan. Terus kemudian harganya juga bisa dibikin harga pertemanan gitu mungkin, gitu kan. Nah terus habis itu plusnya lebih banyak daripada minusnya, gitu kan, karena nggak mungkin sempurna kan Pak ya. Betul, Pak. Nah kalau sempurna itu punyanya yang di atas gitu kan. Nah tapi selama plusnya masih banyak, ya udah gas aja gitu kan, ya kan. Dan yang utama itu adalah juga servis ya Pak ya. Ya servis, terus kemudian bagaimana kalau kita ada komplain atau apa, biasanya sih komplain lebih ke dari customer sih ya. Terus itu nanti kita bicarain gitu kan, terus kemudian mungkin ada solusi seperti apa, dan selama ini ya semuanya lancar. Nah, terima kasih Twinpack juga ya kan. Kalau yang order kan anak gitu ya, maafkan kalau mepet gitu kan. Iya, nah, tapi itu kuncinya di situ, pada saat mepet ada. Nah, itu yang penting gitu kan. Berarti kan ketersediaan barang juga apa namanya dijaga ya, ya kan, kualitasnya juga. Dan kalaupun ada apa ya perubahan ya warna atau apa juga biasanya Twinpack juga komunikasi kan ya. Ya, saya juga dapat dari anak-anak, terus saya bilang oke lah selama ini masih bisa, ini sikat aja gitu kan. Nah, Kesan dan kesannya terus berinovasi, lebih kreatif lagi, maju dan sukses.